Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan tetap kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan Dr. Bob selaku dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica yang akan membahas seputar sifilis atau raja singa. Nah, ini penting banget nih buat sahabat Lira semuanya yang ingin tahu mengenai apa itu sebenarnya sifilis dan bagaimana cara pencegahannya ataupun nanti mengenai gejala-gejalanya. Kita akan ulik semuanya bersama dengan Dr. Bob. Namun sebelum ke pembahasan, saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store, karena selain bisa appointment ataupun cek jadwal secara online, Rumah Sakit Lira Medica sendiri juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan ataupun sudah bekerja sama, yaitu dengan menunjukkan aplikasi Rumah Sakit Lira Medica akan mendapatkan potongan harga di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa Dr. Bob yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang Dr. Bob, apa kabar? Halo, selamat siang Abi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Halo sahabat Lira, selamat siang. Oke dokter, kita akan membahas mengenai seputar sifilis ataupun raja singa nih dok. Mungkin sahabat Lira semuanya yang di rumah taunya itu raja singa, sedangkan untuk bahasa medisnya ternyata adalah sifilis. Nah dok, boleh nggak dok diceritakan sebenarnya untuk pengertian dari sifilis sendiri itu apa sih dok? Oke, terima kasih atas waktunya. Halo sahabat Lira, pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sifilis. Terima kasih atas waktunya. Oke, jadi sifilis adalah suatu penyakit infeksi menular seksual. Seperti sebelumnya juga saya sering membahas mengenai infeksi menular seksual dalam kegiatan yang serupa. Kita pernah membahas gonore dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sifilis. Sifilis ini juga infeksi menular seksual yang disebabkan oleh suatu bakteri, di mana bakterinya yang bernama bakteri Treponema pallidum. Memang kita kenal di masyarakat kita mengenal ini dengan nama penyakit raja singa. Ya, oke. Nah, raja singa. Nah, penyakit ini dulunya itu sempat menjadi endemik di berbagai belahan benua. Di Amerika sendiri sebelum ditemukannya antibiotik itu kejadiannya mencapai 66%. Wow. Ya, sangat tinggi. Tetapi setelah ditemukannya antibiotik khusus untuk mengobati sifilis ini, angka kejadian itu menurun hingga 3,9% di Amerika. Artinya sangat jauh. Jadi memang sekarang tidak begitu sering kita temukan, tetapi angkanya masih lumayan tinggi ya. Nah, dan untuk sifilis ini secara epidemiologi di Indonesia khususnya dan di dunia juga itu lebih banyak diderita oleh laki-laki, 6 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan banyak sumber yang mengatakan pokoknya di bawah 50%, antara 50-60% itu seluruh laki-laki yang menderita sifilis ini adalah biasanya LSL, lelaki suka lelaki. LGBT ya dok ya? Iya, oke. Nanti kita akan membahas mengenai gejalanya. Nah dok, untuk penyebab sendiri dari sifilis itu sebenarnya apa sih dok? Karena kan tadi kan sempat dibahas mengenai bahwa sifilis ini adalah penyakit yang banyaknya itu diidap sama lelaki gitu ya dok ya. Nah, penyebabnya sendiri seperti apa dok? Iya, kalau ditanya penyebab sebenarnya ya itu tadi si bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, dia menyebabkan penyakit ini. Kalau mengenai penularan, kenapa bisa terkena, itu sifilis ini ditransmisikan atau ditularkan melalui hubungan seksual pada umumnya. Ya, pada umumnya hubungan seksual. Nah, jadi si bakteri ini masuk, Treponema pallidum ini masuk ke seseorang, itu melalui mikrolesi atau luka yang kecil atau melalui selaput lendir ketika seseorang melakukan senggama atau hubungan seksual. Walaupun bisa juga penularannya secara vertikal. Vertikal itu artinya dari ibu yang hamil, ibu ke janinnya melalui plasenta. Itu biasanya sifilis kongenital. Mungkin kita tidak terlalu membahas di sini. Ada juga sifilis kongenital. Kemudian ada juga penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa dapat ditularkan melalui transfusi darah walaupun jarang. Tetapi pada umumnya ya ditularkan itu melalui hubungan seksual. Oke, ternyata memang dominasi adalah karena hubungan seksual ya dok ya? Iya, benar sekali. Oke, nah selain dari hubungan seksual sendiri, kalau untuk sifilis sendiri bisa ditularkan nggak dok? Contoh misalkan karena
dudukan WC gitu kan. Kalau untuk WC kan umum nih, terus mungkin sering berganti pakaian, itu ngaruh nggak dok? Oke, itu balik lagi ke sifat bakteri. Jadi si bakteri ini dia Treponema pallidum ini dia berbentuk spiral dan tidak tahan lama di luar tubuh manusia. Jadi bila ditularkan melalui dudukan WC itu tidak bisa, karena bakterinya tidak bisa hidup di luar tubuh manusia, gitu ya. Secara melalui pakaian itu tidak bisa. Dia tetap ditularkan kontak antara kulit ke kulit ketika berhubungan seksual pada umumnya, ya. Oke, Dokter Bob, ini menarik sekali dok. Nah, kita beralih ke gejala dok. Gejala awal ataupun gejala awal sampai gejala berat yang dirasakan atau yang ditimbulkan dari si sifilis ini atau raja singa ini meliputi apa saja dok untuk gejala awalnya? Oke, kalau ditanya mengenai gejala, ya si gejala klinis dari sifilis ini, sifilis sering disebut dengan the great imitator. The great imitator. Oke, atau imposter. Ya, dia menyerupai karena dia bisa menyerupai penyakit lainnya. Gitu. Jadi gejala klinisnya pun sesuai dengan stadium-stadium sifilis tersebut. Jadi untuk mengetahui gejalanya, dia berbeda-beda pada setiap stadium. Oke, sebelumnya mungkin akan saya menjelaskan mengenai masa inkubasinya dulu ya. Jadi si sifilis ini masa inkubasinya itu adalah 10-90 hari sejak kontak dan terinfeksi sampai timbulnya lesi atau gejala klinis gitu. Jadi dalam waktu 10-90 hari itu dia ada riwayat mungkin berhubungan seksual sampai 3 bulan. Oke, nah kemudian nanti timbullah gejala-gejala klinis sesuai stadium pada sifilis ini dibagi menjadi 2, ada stadium dini dan stadium lanjut. Untuk stadium dini dibagi lagi menjadi sifilis primer, kemudian sifilis sekunder, lalu sifilis laten dini. Untuk stadium lanjut itu ada sifilis laten lanjut dan sifilis tersier. Nah, dari waktu 10-90 hari kontak terinfeksi tadi, si Treponema pallidum ini kan masuk. Dia masuk, kemudian dia membiak dan memperbanyak diri. Lalu timbullah gejala. Gejala yang pertama inilah yang disebut dengan sifilis primer kalau dia muncul. Nah, gejala yang ditimbulkan itu biasanya adanya luka di daerah kemaluan biasanya. Karena kan dia banyak hubungan seksual. Lukanya ini adalah ciri khasnya ada atau disebut dengan sengker ya. Lukanya ini atau ulkus itu dia biasanya tunggal walaupun bisa multiple, tetapi paling sering adalah tunggal. Kemudian tidak nyeri, sama sekali tidak nyeri. Lalu lukanya bersih, lukanya tidak ada pus atau tidak ada nanah, dan dia sekitarannya bersih lah lukanya kayak gitu, sehingga inilah yang sering tidak dirasakan oleh seseorang penderita ya. Dianggap biasa aja. Biasa aja benar. Dan ini biasanya didapatkan di kalau pada laki-laki biasanya pada gland penis atau kepalanya atau pada batang penis gitu. Kalau pada wanita itu biasanya di dalam biasanya di dalam vagina atau di serviks gitu ya. Nah, si luka ini nanti dia bisa hilang sendiri. Bisa hilang sendiri? Iya, hilang sendiri. Tetapi hilangnya luka ini bukan berarti si sifilisnya hilang. Justru makin menyebar ke dalam tubuh. Gitu jadi ya. Walaupun memang hilang tapi tetap menyebar dok ya? Iya, pasien atau seseorang penderita itu jarang merasakan adanya keluhan. Karena ciri khas lukanya tadi yang tidak nyeri ya, dan tidak kotor kayak gitu. Nah, jadi seseorang itu merasa atau biasa aja gitu ya dok ya? Benar sekali. Nah, kemudian dia bakal hilang dan dia bisa berlanjut ke stadium berikutnya, yaitu sifilis sekunder. Oke, sifilis primer. Sekunder ini tahapan kedua ya dok ya? Iya, benar. Dan pada tahapan primer ini biasanya disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening regional. Itu artinya ada pembengkakan lah pada daerah sekitar kelamin, biasanya di daerah selangkangan kan ada jalur kelenjar getah bening ya, jadi ada pembengkakan mungkin di daerah itu. Jadi paling sering pasien memang mengeluhkan adanya luka dan
bengkak di daerah selangkangan. Nah, tapi bisa hilang sendirinya dalam waktu 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Dan nanti dia akan berlanjut menjadi sifilis sekunder. Sifilis sekunder ini si bakteri ini akan masuk melalui limfogen dan hematogen. Artinya dia bakal masuk ke tubuh melalui jalur kelenjar getah bening dan beredar ke seluruh pembuluh darah gitu ya, hematogen. Nah, nanti dia akan memberi gejala pada seseorang. Itu biasanya akan bermanifestasi timbulnya ruam-ruam kulit, ruam pada kulit, biasanya di badan atau di ekstremitas atau di kaki, tangan gitu. Tetapi paling sering itu berada di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, telapak tangan dan telapak kaki itu biasanya akan timbul ruam-ruam merah gitu ya, Dok ya? Iya, warnanya mungkin merah tembaga gitu, merah kecoklatan. Dan pasien tetap biasanya merasa tidak aneh gitu ya. Dan pada saat stadium ini bisa timbul pembengkakan kelenjar getah bening yang generalisata atau umum. Biasanya ditemukan bengkak di leher, di ketiak, di selangkangan kayak gitu. Kemudian gejala lain yang dapat timbul pada stadium ini adalah timbulnya kutil kelamin. Kutil kelamin. Iya, gitu. Jadi biasanya pasien banyak berobatnya pada tahap-tahap ini. Kayak ya, gitu memang ya. Udah ada gejala, udah sedikit nampak gitu ya, Dok Iya, ya? benar. Karena dia sudah mengeluhkan ada bengkak mungkin di ketiak gitu ya, di selangkangan kok ada kutil. Kemudian kenapa tangannya bercak-bercak atau telapak tangannya timbul ruam-ruam kayak gitu. Gitu. Nah, nanti ini bisa hilang dengan sendirinya lagi. Bisa hilang dengan sendirinya. Apa, Dok, biasanya? Biasanya dengan cara pengobatan. Tetapi kalaupun orang tidak melakukan pengobatan, dia pun bisa juga tidak diobatin pun mungkin bisa hilang atau bisa menetap dalam waktu yang lama. Nanti dia akan bisa berlanjut menjadi stadium berikutnya. Itu nanti dia akan berlanjut menjadi stadium sifilis laten. Sifilis laten. Ya, benar sekali. Sifilis laten ini adalah dia sudah tidak ada lagi gejala klinis. Dia laten di dalam tubuh, dia sudah tidak ada lagi gejala klinis, tetapi hasil pemeriksaan serologi darah pada seorang penderita itu masih positif. Gitu. Jadi gejalanya sudah tidak ada, tetapi hasil pemeriksaan darahnya masih positif. Nah, dia nanti akan terbagi lagi menjadi sifilis laten dini, itu biasanya kurang dari 1 tahun. Ada juga yang mengatakan kurang dari 2 tahun, dan sifilis laten lanjut. Sifilis laten lanjut ini biasanya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 2 tahun. Nah, pada beberapa kasus, 1/4 kasus itu si sifilis laten ini dapat rekuren. Rekuren artinya kambuh balik lagi ke keluhan sifilis sekunder. Sekunder. Iya, sekunder. Dia balik lagi, bisa kayak gitu. Tetapi pada umumnya memang tidak bergejala pada fase ini, gitu. Dan nanti dalam beberapa tahun ke depan, biasanya 10 tahunan atau bisa berlanjut apabila tidak diobatin atau diobatin tetapi tidak tepat, kayak gitu. Dia nanti akan ke tahap yang paling berbahaya, yaitu namanya sifilis tersier. Nah, ini yang paling berbahaya, Dok? Itu yang paling berbahaya. Sifilis tersier. Sifilis tersier ini mengapa paling berbahaya? Karena dia sudah masuk ke dalam organ-organ tubuh manusia. Ya, dia yang membuat mati itu pada sifilis tersier. Jadi penyakit sifilis ini bisa mematikan ya sebenarnya. Iya. Bahaya juga, Dok ya? Iya, benar. Jadi sifilis tersier ini nanti dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia akan menyebabkan kejadian-kejadian sifilis kardiovaskuler, dia akan merusak jantung. Gitu. Kemudian masuk ke otak, dia akan menyebabkan meningitis gitu ya, peradangan pada otak, pada selaput otak. Dia akan menyebabkan neurosifilis, nanti akan terlacak melalui pemeriksaan cairan cerebrospinal kayak gitu. Dia nanti akan bisa juga menyebabkan
okular sipilis itu menyebabkan gangguan pada mata hingga kebutaan, kayak gitu. Ya, inilah yang paling berbahaya pada tahap ini. Oke, jadi gejalanya itu sahabat Lira semuanya. Tadi saya juga sempat, wow, aware banget dok. Maksudnya ternyata gejala-gejala bertahap gitu dok. Iya, ada yang sekali. memang ada belum nampak ada sesuatu, terus hilang juga. Ternyata juga memang sipilis ini termasuk penyakit yang berbahaya karena dapat merusak organ-organ seperti jantung ataupun otak kayak gitu ya dok ya. Benar. Nah dok, untuk cara mengatasinya sendiri itu biasanya seperti apa dok? Yang sudah mengidap, yang sudah kita misalkan sahabat Lira semuanya ada yang mengidap raja singa, terus cara mengatasinya itu harus kemana gitu dok biasanya? Kita periksakan dulu, silakan datang ke dokter ya, periksakan. Nanti kita bakal periksa terlebih dahulu serologi. Kita lakukan pemeriksaan serologi darah. Kemudian kita bakal dari sana kita bakal bisa mendiagnosis dan menterapi sesuai angka kuantitatifnya nanti. Ya, seberapa dia sudah masuk ke tahap mana kayak gitu ya. Nanti kita bakal terapi. Gitu. Untuk treatmentnya sendiri dok, meliputi apa saja kalau untuk tindakan dokter nih, misalkan dari pengidap raja singa sudah datang ke Lira misalkan kayak gitu ya, treatment apa saja atau tindakan dokter apa saja yang memang ini adalah jalur untuk pengobatan sifilis gitu dok? Oke, jadi sifilis ini dia nanti pertama kita bakal periksa darah ya, tes serologi itu, ya kita bakal periksa non treponema itu biasanya kita cek VDRL. Kemudian yang spesifik treponema kita bakal cek TPHA. Nanti kita bakal lihat berapa titernya, kita diagnostik dari sana. Kemudian kita bakal mengobati dengan injeksi antibiotik, benzatin penisilin namanya ya. Kita bakal injeksi. Kemudian injeksi artinya kita bakal suntikan itu obat, dan bila alergi nanti kita akan ganti ke pengobatan oral. Jadi sahabat-sahabat Lira sebenarnya apabila ada gejala seperti yang kita ceritakan tadi ya sifilis itu silakan datang ke Lira. Iya benar sekali, kita konsultasi, kita cerita dan penyakit ini sudah bisa disembuhkan. Ya, sudah bisa disembuhkan. Ada pengobatannya, ada antibiotik untuk mengobatin ini. Jadi maksudnya sahabat Lira semuanya jangan khawatir, konsultasikan dulu aja ke dokter Lira Medica, nanti akan tahu nih tahapan-tahapan apa saja pengobatan yang memang bisa ternyata sudah bisa disembuhkan, ada antibiotiknya sendiri kayak gitu. Dokter, selanjutnya nih, pencegahan dari sifilis sendiri itu seperti apa dok biasanya? Oke, kalau pencegahan ya. Kita tadi sudah yang memang fokusnya adalah yang sudah mengidap. Nah sekarang yang memang mencegah hal itu biar tidak terjadi dok. Oke, jadi sifilis ini sama kayak penyakit menular lainnya. Ya, kalau pencegahan jangan berhubungan dengan seseorang yang menderita pastinya ya, gitu. Tetapi sembarangan ya dok ya. Iya benar. Tetapi untuk gampangnya kita ingat saja formulasi atau ABCDE gitu ya pada seluruh penyakit menular seksual itu. Dulu sering saya bahas sih ABCDE. Mungkin sahabat-sahabat Lira masih ingat. Jadi A itu adalah abstinen. Abstinen itu tidak melakukan hubungan seksual. Ya, kita bisa artikan di sini tidak melakukan hubungan seksual apabila belum ada pasangan yang sah gitu ya, tidak jajan. Bisa diartikan benar, bisa diartikan seperti itu. Atau tidak melakukan hubungan ketika sedang sakit. Mungkin ketika ada gejala sifilisnya masih sangat menular. Ya kita jangan dulu melakukan hubungan seksual. Ditahan dulu ya dok. Benar, ditahan dulu abstinen. Kemudian B-nya adalah be faithful. Be faithful adalah setia. Ya, itu adalah kuncinya, setia pada satu pasangan saja. Jangan gonta-ganti pasangan kayak gitu. Karena itu resikonya adalah resiko paling besar adalah gonta-ganti pasangan ya, yang kita tidak tahu kondisinya benar sekali. Iya, kita harus setia pada satu pasangan ya, be faithful. Kemudian C-nya adalah kondom. Kondom ini bisa kita artikan bila sudah tidak tahan lagi, seandainya sudah mengidap penyakit, bila tidak tahan dok, ya pakai kondom gitu. Atau untuk menurunkan resiko pada kejadian apabila sudah menderita tetapi tidak tahan tidak melakukan hubungan seksual, ya harus pakai kondom.
biar aman ya dok ya. Aman kayak gitu ya. A, B, C. Kemudian D-nya adalah drug, ya, obat-obatan. Dan obat-obatan ini yang dimaksudkan adalah ya penyakit ini bisa diobatin, khususnya kayak si sipilis ini. Ya sipilis ini silakan datang ke dokter, nanti kita bakal periksa, kemudian kita bakal tentukan antibiotik yang tepat ya. Kita bakal tes terlebih dahulu seseorang tersebut apakah menderita alergi atau tidak. Bisa kita injeksikan atau bisa kita berikan pengobatan oral. Nah, tidak usah takut karena sipilis ini sudah bisa disembuhkan. Ya, nanti kita bakal kontrol setelah pengobatan kita bakal kontrol apabila sipilisnya aktif itu pada tahun pertama biasanya kita kontrol pada bulan pertama, ketiga, keenam, ke-9, 12, 18, 24. Bila sipilisnya sipilis aktif ya, bila sipilis atau primer gitu, kalau sipilisnya sipilis laten itu biasanya pada tahun pertama kita cek 6 bulan sekali. Pada tahun kedua kita cek pada tahun pertama kita cek 3 bulan sekali, pada tahun kedua kita cek 6 bulan sekali. Ya, nanti kita bakal lihat titernya. Bila titernya menurun 4 kali, seandainya 1/64 awalnya, kemudian dicek lagi per 16 kan sudah turun. Jadi dianggap pengobatannya berhasil. Kayak gitu. Jadi harus kontrol terus walaupun sudah melakukan pengobatan. Ya. Nah, itu D tadi, drug. Dan drug di sini juga bisa ditambah lah, jangan mendekatin narkoba ya, dan sebagainya. Nah, A, B, C, D, E, kemudian E-nya adalah edukasi. Edukasi kita bakal mengedukasi jangan melakukan hubungan seksual pada yang sudah terkena kayak gitu ya. Itulah kita mencegahnya dengan ABCDE. Ya, ternyata memang ada formulanya nih teman sahabat Lira semuanya, ada A, B, C, D, E tadi sudah disebutkan sama Dr. Bob. Oke, Dr. Bob terima kasih banyak atas pembahasan mengenai seputar sifilis ini. Jadi ini mudah-mudahan dapat menjadi semacam ilmu baru untuk sahabat Lira semuanya, khususnya untuk saya, karena saya tahunya raja singa aja gitu dok. Secara tahapan gejala dan lain-lain saya belum tahu. Jadi ini adalah ilmu baru khususnya untuk saya juga. Dr. Bob terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya dok ya. Oh iya, saya juga ingin menyampaikan bahwa sahabat-sahabat Lira, kita bisa di sini, kita ada dokter spesialis kulit kelamin kita, ada dokter Fitra SPKK. Jadi nanti teman-teman apabila mengidap penyakit kelamin, bisa sipilis seperti yang dijelaskan tadi, atau penyakit kelamin lainnya, kencing bernanah mungkin yang paling sering juga ya, gonore namanya, bisa silakan datang ke Rumah Sakit Lira Medica, ada dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, memang sahabat Lira yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya ada gejala-gejala yang seperti yang disebutkan tadi di pembahasan kita pada episode kali ini, jangan ragu untuk konsultasikan ke Rumah Sakit Lira Medica karena ada Dr. Fitra Hergiana yang memang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dan memang bisa dikonsultasikan ke dokter Fitra itu. Oke, Dr. Bob, terakhir dok, closing statement mengenai pembahasan sifilis ini untuk para sahabat Lira semuanya dok. Oke. Ini sebagai penutup ya? Penutup saja dong. Oke, sebagai penutup, jangan jajan sembarangan. Ya. Jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan. Setiap ada satu pasangan dan bila tidak tahan, jangan lupa pakai kondom. Tuh, yang jelas adalah setia ya dok ya. Iya. Dokter Bob terima kasih waktunya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Untuk sahabat Lira semuanya yang sempat tertinggal mengenai episode kali ini, jangan lupa untuk komen dan juga like. Mungkin juga sahabat Lira semuanya ada pertanyaan mengenai sesi kali ini, silahkan untuk tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi beserta Dr. Bob pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehat Instagram Rumah Sakit Lira Medica selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil.
Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang!